Perkenalkan, nama saya Rizani dengan NIM 2310411112 dan saya Citra Maharani dengan NIM 2310411113. Saya Adelia Yesi Pranita dengan NIM 2310411109. Saya Ramandani Saputra dengan NIM 23104111. Saya Izrael Putra Purnama Suwarno dengan NIM 2310411110. Saya Muhammad Rawaldi dengan NIM 2310411114. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih manajemen investasi tersebut. Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi adalah suatu bentuk penamaan dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian atau return baik pada masa sekarang atau di masa depan. Baik, terdapat dua cara dalam berinvestasi pada aset finansial atau financial asset. Yang pertama, investasi secara langsung, yang berarti dengan memiliki surat berharga atau yang biasa disebut saham tersebut memiliki dan dapat menentukan jalannya kebijaksanaan yang juga berpengaruh pada investasi surat berharga yang dimilikinya. Lalu yang kedua, investasi secara tidak langsung, yang mana berarti pengelolaan surat berharga diwakili oleh suatu badan atau lembaga yang mengelola investasi para pemegang surat berharganya untuk sedapat mungkin menghasilkan keuntungan yang memuaskan para pemegang surat berharganya. Kepemilikan aset secara tidak langsung dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar yang bertindak sebagai perantara. Contohnya membeli reksadana. Lalu kajian yang kita gunakan merupakan yang pertama adalah standar finance theory yang mengasumsikan bahwa investor normal digantikan dengan investor yang rasional, di mana pengembalian yang diharapkan hanya ditentukan dengan resiko. Sikap rasional adalah sikap berpikir seseorang yang didasari dengan akal yang dapat dibuktikan dengan data serta fakta yang ada. Seorang investor yang memiliki sikap rasional salah satunya dapat tercermin dalam pengambilan keputusan investasi yang didasari literasi keuangannya. Sehingga hal ini, finansial literasi dianggap dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan berinvestasi. Lalu teori yang kedua, kita mengambil behavioral finance theory yang mana mengasumsikan bahwa investor melakukan tindakan berdasarkan kemampuan psikologi kognitifnya, yang mana berarti keputusan manusia tunduk pada psikologi kognitifnya. Berdasarkan penjelasan mengenai behavioral finance theory, dapat diartikan bahwa tindakan seseorang, selain itu, tindakan seseorang tidak selalu didasari oleh sikap rasionalnya saja, tetapi juga sikap irasionalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi behavioral finance ialah overconfidence, habit, risk tolerance, dan risk perception yang digunakan sebagai variable control dalam penelitian ini. Lalu tujuan manajemen investasi. Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa depan secara perusahaan yang sejenis untuk menjaga hubungan antara perusahaan. Umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari keuntungan. Pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain. Yang keempat, untuk menjalin ketersediaan bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Yang terakhir, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Secara lebih khusus, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Antara lain adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
Selanjutnya pasar dan model transaksi pada investasi. Yang pertama, pasar efek atau security market merupakan mekanisme yang memungkinkan penawar dan peminta dana melakukan transaksi penjualan dan pembelian sekuritas. Yang kedua, bursa efek atau securities exchange adalah lembaga sentral di mana kekuatan penawaran dan permintaan untuk efek tertentu dipertemukan. Yang ketiga, bursa option dan future. Option yang membolehkan pemegangnya untuk membeli atau menjual aset finansial pada suatu harga tertentu selama periode tertentu didaftar dan diperdagangkan di bursa tertentu. Future yang merupakan kontrak yang menjanjikan penyerahan datang dari komoditi, valuta asing atau instrumen finansial dengan harga tertentu pada suatu tanggal tertentu diperdagangkan pada berbagai bursa. Baik teman-teman, baik. Pasar dan model transaksi pada investasi kita memiliki 3-4 efek. Yang pertama adalah pasar efek, yang biasa disebut dengan securities market, yang merupakan mekanisme yang memungkinkan penawar beserta peminta dana untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian sekuritas. Nah, jenis pasar efek sendiri terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah pasar uang, di mana efek jangka pendek diperjualbelikan dalam kegiatan perbankan. Lalu yang kedua adalah pasar modal atau yang biasa disebut dengan capital market, di mana transaksi dilakukan untuk efek jangka panjang atau biasa disebut dengan saham dan obligasi. Pasar modal dapat digolongkan menjadi pasar perdana serta pasar sekunder. Lalu yang kedua adalah bursa efek. Bursa efek atau biasa disebut dengan securities exchange adalah lembaga sentral di mana kekuatan penawaran dan permintaan untuk efek tertentu dipertemukan. Nah, seluruh perdagangan ini dilakukan di suatu tempat dan di bawah sejumlah peraturan-peraturan tertentu. Jadi pada bursa efek ini terdapat peraturan-peraturan perdagangan yang harus ditepati, yang mana semua transaksi dilakukan di lantai bursa atau dasar proses lelang, auction process. Tujuannya adalah untuk memenuhi semua pesanan pembelian pada harga terendah dan memenuhi semua pesanan penjualan pada harga tertinggi, sehingga baik pembeli maupun penjual mendapatkan hasil sebaik mungkin. Yang ketiga ada bursa option dan bursa futures. Option yang membolehkan pemegangnya untuk membeli atau menjual aset finansial pada suatu harga tertentu selama periode tertentu didaftar dan diperdagangkan di bursa tertentu. Lalu yang kedua adalah futures, yang merupakan kontrak yang menjanjikan penyerahan mendatang dari komoditi, valuta asing dan instrumen finansial dengan harga tertentu pada suatu tanggal tertentu diperdagangkan pada berbagai bursa. Selanjutnya adalah pasar over the counter (OTC). Market bukan merupakan suatu lembaga khusus, tetapi merupakan suatu lembaga arah lain yang memperdagangkan efek. Pasar OTC merupakan jaringan telekomunikasi yang tersebar di berbagai tempat, di mana pembeli dan penjual dari efek tertentu dapat dipertemukan bersama. Yang kelima terdapat peraturan pasar efek. Peraturan perundang-undangan tentang efek dikeluarkan terutama untuk yang pertama, menjamin keterbukaan yang cukup dan akurat mengenai informasi bagi investor yang ada dan yang potensial. Lalu yang kedua, mencegah serta menghukum penyalahgunaan dan misinterpretasi, membentuk lembaga yaitu komisi seperti Bapepam dan Bursa BGI yang ditugasi untuk penegakan hukum, enforcement, dan penyelenggaraan transaksi. Lalu yang terakhir, transaksi efek. Kondisi pasar efek dibedakan menjadi dua, yakni bull market dan bear market. Lalu yang selanjutnya adalah proses investasi. Proses investasi merupakan manajemen yang paling mendasar bagi seorang investor dalam melakukan investasi. Proses manajemen investasi menurut Favozi meliputi 5 langkah sebagai berikut. 1. Menetapkan sasaran investasi. Dalam menetapkan sasaran investasi tergantung dari keinginan investor, yaitu memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar dari dana yang dikeluarkan. 2. Membuat kajian investasi
dalam membuat kebijakan investasi sesuai dengan harus sasaran investor, yaitu investor memutuskan bagaimana dana sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, real estate, dan sekuritas-sekuritas lainnya. 3. Memilih strategi portofolio. Dalam memilih strategi ini harus konsisten dalam sasaran dan kebijakan investasi. Strategi ini dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramal untuk memperoleh kinerja terbaik. Yang keempat, memilih aktiva. Dalam memilih aktiva memiliki usaha untuk mengidentifikasi kesalahan penetapan harga sekuritas, di mana pada tahap ini investor berusaha merancang portofolio yang efisien. Yang terakhir, mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan pada patokan secara relatif dari portofolio sekuritas yang telah ditentukan dengan portofolio yang sesuai. Secara lebih sederhana dan praktis, dalam proses manajemen investasi dapat dilakukan dengan menggunakan 5 langkah strategi pamer sebagai berikut: perencanaan portofolio, analisis portofolio, membentuk portofolio, dan yang terakhir evaluasi portofolio. Baik, pada proses investasi tersendiri terdapat 5 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan sasaran investasi. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Agar para investor mengetahui sasarannya seperti apa yang harus kita capai. Lalu yang kedua adalah membuat kebijakan investasi. Sama seperti hal-hal dalam keuangan pada umumnya, bahwasannya investasi harus memiliki suatu kebijakan agar seluruh parameter yang ada dalam kegiatan investasi tersebut dapat dinaungi oleh berbagai kebijakan yang telah dibuat. Yang ketiga, memiliki strategi portofolio yang sudah dijelaskan. Lalu yang ketiga, kalau yang keempat yaitu memilih aktiva, dan yang terakhir mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan pada patokan atau benchmark secara relatif dari portofolio sekuritas yang telah ditentukan dengan portofolio yang lain yang sesuai. Selanjutnya yaitu peranan investasi. Investasi berarti menaruh dana atau melakukan komitmen dana dengan tujuan memperoleh pengembalian ekonomi atau memperoleh hasil dari dana tersebut selama suatu periode waktu tertentu yang biasanya dalam bentuk arus kas periodik dan atau nilai akhir. Peranan investasi juga memiliki tujuan. Tujuan investasi dilihat dari durasi investasinya, yaitu yang pertama tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan investasi dilihat dari sisi kebutuhan, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Yang kedua pendidikan anak, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat spekulasi. Dan peranan investasi memiliki langkah-langkah sebelum melakukan investasi. Pertama, pemahaman tujuan dan sumber daya investasi, tingkat profit, risiko yang ditoleransi. Yang kedua, tentukan jangka waktu investasi. Yang ketiga, tingkat pengembalian investasi diinginkan. Yang keempat, kebutuhan likuiditas. Yang kelima, strategi investasi. Yang keenam, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, pajak. Dan yang kedelapan, manfaat jasa profesional. Selanjutnya, investasi personal financial management. Yang pertama, risk level. Yang kedua, return of investment. Yang ketiga, liquidity. Yang keempat, satisfaction. Terus juga memiliki objek investasi. Yang pertama, saving account, time deposit, real estate, terus education, business, stock, bonds, and mutual fund. Dan yang terakhir, ETC. Misalnya memiliki instrumen keuangan yang termasuk instrumen keuangan atau surat berharga atau efek dapat berupa yang pertama surat pengakuan hutang, yang kedua surat berharga komersial, yang ketiga saham, yang keempat obligasi, yang
kelima tanda bukti utang, dan keenam unit penyertaan kontrak investasi kolektif, yang ketujuh kontrak berjangka atas efek, yang ke-8 setiap turunan derivatif dari saham atau obligasi. Instrumen pasar modal. Surat berharga atau efek yang ada di pasar modal antara lain yang pertama saham biasa dan saham preferen, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat right issue, yang kelima warrant. Terus berikutnya lingkungan investasi. Yang pertama sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjuk hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Yang kedua pasar sekuritas. Pasar sekuritas muncul dalam rangka mempertemukan pembeli dan penjual sekuritas. Artinya pasar sekuritas adalah mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset keuangan. Yang ketiga perantara keuangan. Dikenal sebagai lembaga keuangan adalah organisasi yang menerbitkan klaim keuntungan terhadap diri mereka sendiri atau aset keuangan yang memiliki klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri untuk imbalan dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut terutama untuk membeli aset keuangan lain. Yang keempat, proses investasi. Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Beberapa langkah-langkah dalam proses investasi. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Yang kedua, analisis sekuritas. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Yang keempat, melakukan revisi portofolio. Yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Baik, pada kali ini terdapat beberapa peran serta langkah-langkah, kemudian dijelaskan juga tujuan investasi dari macam durasinya, dari sisi kebutuhan, serta langkah-langkah untuk melakukan investasi. Dari tujuan sendiri terdapat dilihat dari durasi investasinya. Lalu tujuan yang kedua dilihat dari sisi kebutuhannya. Adapun objek dari investasi tersebut yang pertama adalah savings account, time deposit, estate hingga mutual fund. Lalu instrumen keuangannya yakni dari surat pengakuan hutang hingga setiap turunan investasi dari saham atau obligasi. Nah, hal tersebut juga sudah dijelaskan bahwasanya terdapat beberapa lingkungan investasi. Yang pertama adalah sekuritas, yang kedua perantara keuangan, ketiga proses investasi, yang mana akan dipilih seberapa banyak investasi tersebut dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Kelompok kami juga sudah memberikan salah satu contoh dari studi kasus pengimplementasian dari manajemen investasi. Contoh studi kasusnya yaitu pesatnya perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh dalam sektor keuangan, termasuk salah satunya di Indonesia sendiri. Pada sekarang ini para pengusaha tidak lagi kesusahan dalam mencari tempat untuk jual beli, karena sekarang ini segala bentuk transaksi pembayaran maupun pembelian dapat dijalankan dari internet. Dengan adanya perkembangan teknologi ini berujung pada perkembangan sistem ekonomi baru yang berguna dalam membangun pembaruan perekonomian digital di Indonesia atau dikenal dengan istilah finansial teknologi atau fintech. Ada beberapa klasifikasi dalam fintech yaitu startup payment, kredit atau kredit, perencanaan keuangan atau personal finance, retail investment, financing atau funding, remittance, financial research, dan masih banyak lagi. Dalam beberapa klasifikasi tersebut, dan salah satu bentuk sistemnya adalah pinjaman peer to peer atau pinjaman P2P atau lebih sering disebut sebagai pinjaman online. Aktivitas ini melibatkan pertemuan pemberi pinjaman dengan meminjam untuk membuat perjanjian pinjaman melalui teknologi informasi. Dasar hukum pemberian pinjaman P2P adalah POJK, peraturan otoritas jasa
POJK 01/2016 mengenai layanan meminjam uang berbasis TNI. Dalam peraturan tersebut, peran OJK yaitu mengatur berbagai perihal yang sangat penting, terutama untuk mempertimbangkan pinjaman P2P. Kehadiran fintech di Indonesia sendiri sangat mempengaruhi perkembangan sektor keuangan. Selain itu, ini dapat mendorong akses ke kredit finansial ke seseorang. Sementara itu, dampak negatifnya adalah dampak dari tidak adanya regulasi di sektor jasa keuangan yang menyebabkan banyak insiden. Kasus-kasus yang terungkap mulai dari suku bunga kredit yang memberatkan peminjam, penyalahgunaan data pribadi peminjam, sampai maraknya penagihan hutang di luar hukum. Setelah kasus ini mengemuka, pada tahun 2011 terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Pasal 5 mengenai lembaga linsa keuangan yang mewajibkan OJK untuk menyelenggarakan suatu kesatuan, yaitu pada sistem pengaturannya dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pada sektor keuangan. Peran OJK harus diterbitkan mengenai peraturan pelaksanaan maupun putusan tentang bisnis fintech. Tujuan peraturan untuk menyelaraskan sistem perusahaan, proses dan hasil, mencegah penipuan, memfasilitasi pencegahan melacak biaya, dan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Umumnya P2P lending memiliki 3 kontrol, yaitu kontrol eksternal, kontrol on-site, dan kontrol pasar. Pemantau eksternal dilakukan dengan tinjauan dokumen serta laporan yang dikirimkan kepada pengelola P2P. Setelah itu OJK memeriksa dokumen itu. Pemantauan on-site dilakukan berdasarkan inspeksi berkala yang dilaksanakan setahun sekali. Inspeksi dasar dilakukan sendiri oleh OJK dengan mengait pemangku kepentingan di lapangan dan penyelenggara serta masyarakat dan entitas terkait untuk berpartisipasi dalam inspeksi fintech. Karena prinsip-prinsip ini tidak memuat ketentuan yang lebih rinci tentang prosedur penagihan yang tepat dan benar, Aftek dan AFPI telah menerbitkan kode etik untuk penyediaan layanan kredit berbasis TI yang bertanggung jawab. Pedoman ini berdasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu penyedia layanan harus beritikat dengan baik serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak dalam menjalankan dan menawarkan kredit pada konsumen tanpa merendahkan, kekerasan fisik, intimidasi terhadap mental, sampai melanggar syarat terhadap keluarga dan harta benda. POJK lainnya juga gagal menyusun peraturan pidana yang terperinci dan tepat atas pelaku tindak pidana dengan adanya kekosongan di dalam hukum dan otomatis melemahkan kontrol OJK dan memperlambat aktivitas OJK untuk menyebabkan fintech ilegal meningkat. Seperti halnya pengaduan yang menumpuk dan konsumen dirugikan dengan pemrosesan fintech ilegal. Informasi yang dikeluarkan oleh OJK tercatat sebanyak 19.711 pengaduan terkait pelanggaran fintech pada tahun 2018 sampai 2020, di mana 47% diantaranya termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Namun dalam 2 tahun belakangan OJK hanya menangani 3.500-an pengaduan dan penutupan fintech yang dianggap telah melanggar hukum. Kasus fintech ilegal yang terus bertambah dan berlanjut ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa pemeriksaan dalam OJK serta pengaturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK gagal menangani. Dengan adanya permasalahan tersebut, peran OJK dalam pengawasan transaksi berkreditan di Indonesia ini masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan. Dari sisi regulasi, pengaturan pinjaman harus ditanggapi dengan serius. Selanjutnya, usaha penyelesaian OJK terhadap kasus investasi online. Upaya yang dapat dilaksanakan oleh OJK untuk menanggapi kasus investasi online, yakni dengan memberikan perlindungan hukum tersebut, yakni bersifat preventif dan represif. Upaya tersebut merupakan tugas OJK dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan, yakni didasari pasal 6 UU nomor 21 tahun 2011 mengenai OJK. 8. Upaya preventif yang dapat dilakukan OJK untuk mencegah adanya kerugian dari konsumen sebagai berikut. A. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. B. Lembaga jasa keuangan diminta agar menghentikan kegiatan jika dalam pelaksanaannya merugikan masyarakat. Yang C.
perbuatan lainnya yang dirasa perlu selaras dengan ketetapan UU dalam bagian jasa keuangan. D. Pihak penghimpun dana masyarakat untuk berinvestasi harus diberikan izin usaha oleh OJK. Yang E. Memaksimalkan fungsi layanan konsumen keuangan terintegrasi sebagai fasilitas layanan konsumen yang diberikan oleh OJK. IFFC menggunakan teknologi terbaru yang dapat menyediakan fitur trackable dan fitur trackable. Fitur trackable bisa dikunjungi dan digunakan oleh pelaksanaan kegiatan jasa keuangan guna memahami dan mengambil alih laporan konsumen kepada lembaga guna diusahakan penyelesaiannya. Sementara fitur trackable dapat dikunjungi konsumen guna mengetahui bagaimana status penggunaannya sebagai OJK. F. Memproduksi aturan layanan jasa keuangan. Diterbitkan surat edaran nomor 12 SE OJK 07 tahun 2014 merupakan pengimplementasian dari POJK nomor 1 PJOK 07 tahun 2013. Selanjutnya mengenai keamanan terhadap hukum represif diberikan oleh OJK untuk menangani kasus investasi online, yakni membentuk satgas yang menangani tuduhan atas perbuatan yang menentang hukum dalam sektor pengelolaan investasi. B. Membentuk lembaga. Yang C. Merilis POJK nomor 1 POJK 07 tahun 2013. Yang D. Mencegah masalah dalam bidang jasa keuangan. Mengikat terdapat resiko besar dalam berinvestasi online yang akan memiliki kemungkinan sengketa di waktu yang akan mendatang, maka OJK mengatur adanya keharusan pelaku untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dari salah satu contoh kasus yang mana merupakan kasus investasi online bodong, akhirnya kami mendapatkan usaha untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang pertama adalah memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Tujuannya apa? Agar masyarakat dapat lebih waspada dalam melakukan penanaman investasi. Lalu yang kedua, lembaga jasa keuangan diminta agar menghentikan kegiatan tersebut jika dalam pelaksanaannya merugikan masyarakat dan dirasa perlu selaras dengan ketetapan undang-undang dalam bagian jasa keuangan. Lalu pihak penghimpun dana masyarakat untuk berinvestasi harus diberikan izin usaha oleh OJK. Lalu yang kelima, memaksimalkan fungsi layanan konsumen keuangan terintegrasi sebagai fasilitas layanan keuangan yang diberikan oleh OJK atau Integrated Financial Customer Care atau biasa disebut dengan IFCC. Lalu yang keenam, memproduksi aturan layanan jasa keuangan yang diterbitkannya sesuai dengan surat edaran nomor 12 SEJK O17 2024 dari 2014 merupakan pengimplementasian dari OJK nomor 1 tahun 2013. Nah, selanjutnya mengenai keamanan terhadap hukum represif diberikan oleh OJK untuk penanganan kasus investasi online, yakni merilis ketetapan POJK nomor 7 tahun 2013, yaitu pemecahan masalah dalam bidang jasa keuangan yang sesuai dengan pasal 29C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK. Baik, mungkin sudah kita jelaskan bersama bahwasannya manajemen investasi terdapat beberapa tahapan untuk melakukan implementasinya. Kesimpulan dari manajemen investasi sendiri adalah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian yang mana bertujuan untuk memperoleh keuntungan, yang mana investor membeli aset seperti saham, obligasi, real estate, dan lainnya. Berharap nilai aset tersebut meningkat. Investasi bertujuan untuk menghasilkan pendapatan lebih besar di masa depan. Meski semua investasi mengandung risiko yang tidak selalu dapat diprediksi, investasi merupakan salah satu strategi penting dalam perekonomian untuk membangun kekayaan jangka panjang dan merencanakan masa
diskusi dari kelompok 2 mengenai manajemen investasi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.